Football United, Assalamualaikum, berikan amatiran ala gua. Sebelumnya gue mau bilang thank you ya untuk beberapa saran ya. Pertama thank you dulu deh buat comments-commentsnya selama ini di video gue ya. Mohon maaf sekali lagi tidak bisa dibalas satu-satu. Lalu ya ada beberapa ide kan ya tentang video yang terakhir, yaitu tentang pemain terbaik dan terburuk ya selama 10 laga ini. Lalu ada yang mengusulkan gimana untuk bikin 3 pertandingan terbaik dan 3 pertandingan terburuk ya. Well, seperti yang gue balas juga di komen, akan gue bikin ya. Sebelumnya terima kasih idenya. Cuman gue nggak akan bikin 3, gue akan bikin 2 aja ya, biar nggak kebanyakan. Jadi selama 10 pertandingan Manchester United di semua ajang ya, Liga Inggris, Carabao dan juga Liga Champions, gue mau pilih 2 pertandingan yang menurut gue 2 pertandingan buruk dan 2 pertandingan bagus ya. Ini gue again, ini subjektifnya gue aja ya, tingkat amatiran. Gue memberikan penilaian berdasarkan ya pertandingannya ya kan. Lalu gue enjoy atau enggak ngelihatnya ya kan. Lalu juga ya tentunya statistik di belakang pertandingan itu ya. Tentunya kan statistik juga dari pertandingan tersendiri kan ya. Langsung aja pertandingan yang terburuk dulu ya. Jadi ada 2 ya kan, ada 2 pertandingan gue mau kasih di 10 pertandingan awal ini ya. Peringkat kedua terburuk langsung aja, yaitu ketika Manchester United ini tandang kemana? Ke Molineux Stadium ya. Pada saat itu kita menang 0-1 melawan Wolverhampton ya. Kita menang melawan Wolverhampton itu kalau tidak salah di pertandingan ke-1, 2, pertandingan ketiga ya. Kita menang melawan Wolverhampton. Walaupun menang melawan Wolverhampton, tapi kenapa gue pilih itu sebagai salah satu pertandingan terburuk ya. Bahkan dari 2 gue pilih itu 1 ya. Karena memang pada saat itu kita lebih banyak ditekan oleh Wolverhampton ya kan. Baik itu di babak pertama maupun babak kedua ya. Wolverhampton bermain cukup luar biasa dengan high press-nya mereka, dengan tekanan mereka, dengan pace dan juga kecepatan yang mereka miliki ya. Betul-betul mengancam bahkan dari menit awal sampai dengan menit akhir ya. Memang betul pada saat itu kita menang melalui gol Mason Greenwood. Cuman kalau gue lihat di statistik ya, itu kan kita ball possession kita memang betul menguasai 44%, 56%. Tapi kalau kita melihat ke total shots itu 15 berbanding 10 untuk Wolverhampton ya kan. Shot on target 6 berbanding 3 untuk Wolverhampton. Shot off target 6 berbanding 5 untuk Wolverhampton, big chances 3 berbanding 1 untuk Wolverhampton, masih lebih banyak ya kan. Dan ya kita ini duel swan, coba bayangin duel swan itu 54 berbanding 30. Jadi lebih banyak duel, itu hampir 2 kali lipat ya. Duel-duel ini dimenangkan oleh Wolverhampton. Pun juga aerial won itu 15 berbanding 11. Bisa dibilang selain ball possession, hampir seluruh aspek lainnya itu dikuasai oleh Wolverhampton ya. Wolverhampton menurut gua sangat tidak beruntung, tidak mampu mencetak gol ya, dan tidak memenangkan pertandingan karena mereka sebenarnya punya semua instrumen untuk memenangkan pertandingan itu ya, termasuk ketika siapa itu gue lupa, kalau nggak salah Fernando Marçal atau siapa ya, gue lupa, yang sundulannya tuh sempat 2 kali ditahan oleh David De Gea dari corner itu kan, sundulan, lalu sontekannya berhasil diamankan oleh David De Gea. Secara overall walaupun kita menang ya, tapi gua hampir sepanjang pertandingan tuh deg-degan karena Manchester United again lebih banyak ditekan oleh Wolverhampton, tim yang secara kualitas di atas kertas masih di bawah kita ya, masih di bawah kita begitu ya. Dan kita ini kan tampil dengan Rafael Varane, kita tampil dengan Jadon Sancho, tapi tetap kita tidak bisa lepas dari tekanan Wolverhampton yang sangat luar biasa di pertandingan itu ya. Oleh karena itulah gua memilih pertandingan itu merupakan satu dari 2 pertandingan yang jelek ya sepanjang 10 pertandingan awal Manchester United di
semua kompetisi. Pun juga permainan kita kurang berkembang, kurang lebih. Memang betul ada beberapa momentum kita punya, tapi again, kalau dibandingkan dengan Wolverhampton betul-betul Wolverhampton betul-betul sangat dominan hampir di seluruh aspek, ya kan. Oke, itu Wolverhampton melawan Manchester United. Dan pertandingan yang paling menurut gua buruk ya di 10 pertandingan awal ini adalah ketika kita tandang ke Bern ya, menghadapi Young Boys di Liga Champions, ya kan. Kenapa? Karena pada saat pertandingan itu kita kalah ya, kita kalah 2-1 di pertandingan yang sebenarnya kita mulai dengan rapi ya. Kita mulai dengan rapi, kita tidak menurunkan tim terkuat kita karena ada coba-coba di situ ya. Donny van de Beek diduetkan dengan Fred di sana, ya kan. Jadon Sancho yang lebih dipercaya dibandingkan dengan Mason Greenwood, walaupun ada beberapa pilihan lain, ya kan. Di belakang pun juga Victor Lindelof dengan Harry Maguire, walaupun kita ada Rafael Varane di sana, ya kan. Tapi ada sedikit rotasi yang dilakukan oleh Ole Gunnar Solskjaer. Dan di awal-awal pertandingan sebenarnya kita bermain cukup rapi, sekalipun kita cukup kesulitan untuk menembus pertahanan dari Young Boys yang juga tampil cukup rapat dan juga cukup rapi. Akhirnya kita sempat unggul dulu melalui gol Cristiano Ronaldo, ya kan, melalui umpan yang cukup cantik, ya kan, dari Bruno Fernandes. Tapi jangan lupa, sebelum dan setelah kejadian gol itu sebenarnya Young Boys juga punya beberapa momentum serangan yang cukup berbahaya ya di jantung pertahanan kita. Cuman beruntung either mereka end passing-nya jelek atau bagaimana cara mereka berusaha untuk finishing itu yang kurang bagus ya. Kenapa? Kalau menurut gua ya kualitasnya tidak bisa dipungkiri kalau di atas kertas dan juga di atas lapangan. Paling tidak kualitas Young Boys itu terlihat memang di bawah Manchester United. Tapi mereka mampu bermain dengan rapi, tidak ikut tempo dan juga permainan Manchester United ya. Mereka berusaha untuk ya menonjolkan mereka punya gaya dan juga sistem permainan sendiri yang menurut gue cukup bagus, cukup rapi, walaupun mereka akhirnya jebol juga gawangnya oleh Cristiano Ronaldo. Semuanya terbalik setelah Aaron Wan-Bissaka ini kena kartu merah ya. Dimana Manchester United dari 4-2-3-1 mereka lalu menjadi 4-4-1 ya. Beradaptasi dengan situasi bermain dengan 10 orang melawan 11. Setelah itu kita betul-betul susah ya untuk lepas dari tekanan Young Boys sepanjang babak pertama setelah 10 pemain ya. Ketika memasuki babak kedua, ada perubahan yang ingin dilakukan oleh Ole Gunnar Solskjaer dengan mengganti Donny van de Beek dengan seorang Rafael Varane ya. Setelah sebelumnya di babak pertama Diogo Dalot menggantikan Jadon Sancho ya. Dimana ya memang pergantian itu terlihat kalau kita lebih pada upaya untuk mempertahankan hasil yang sudah kita peroleh, which is kemenangan 1-0 melalui gol Cristiano Ronaldo ya. Tapi apa yang terjadi di babak kedua? Di babak kedua kita betul-betul sangat-sangat didominasi oleh Young Boys. Yang again, walaupun kita bermain 10 pemain, tapi di atas kertas kita itu punya peluang sebenarnya ya untuk fight back, walaupun tentu saja sulit karena again 10 melawan 11 dan ini Liga Champions ya. Cuman dari sisi permainan yang gue lihat adalah kita betul-betul sangat didominasi, kita sangat sulit untuk build up, bahkan untuk memegang bola pun kita sangat sulit di babak kedua. Kita benar-benar sangat dikuasai, sangat didominasi oleh Young Boys ya. Ada satu momentum yaitu adalah ketika Cristiano Ronaldo lepas ya kan, tapi ya dilanggar dan sayang sekali itu tidak penalti ya. Setelahnya kita betul-betul sangat-sangat kesulitan ya, sangat-sangat kesulitan. Sementara Young Boys itu pun juga mereka terus berusaha menekan ya kan, shooting luar kotak penalti, berusaha untuk melakukan penetrasi ke dalam, dan mereka pun juga sebenarnya mengalami kesulitan ya karena 5 back yang dipasang itu cukup bermain disiplin ya. Walaupun akhirnya kita kebobolan juga melalui crossing ya kan dari daerahnya Luke Shaw atau sayap kanan dari Young Boys ya kan 1-1. Sampai di situ sebenarnya kita masih punya peluang untuk mengambil 1 poin, tapi
lagi-lagi kita susah untuk melepas dari tekanan Young Boys. Yang gue bilang susah lepas dari tekanan itu adalah kita ini terus-menerus menerima serangan dari Young Boys, dan ketika kita memegang bola kita kesulitan untuk bermain possession ya. Kita lebih cenderung direct, dan dengan keunggulan pemain dari Young Boys, mereka pun juga cukup mudah untuk mengatasi serangan-serangan balik Manchester United yang lebih banyak itu tadi ya, bola-bola direct. Dan seperti kita ketahui, laga ditutup dengan gol yang dihasilkan oleh assist dari Jesse Lingard, dan itu kan betul-betul gol menit terakhir, gol kesalahan pemain sendiri yang sangat sulit diterima ya untuk gua, dan juga gue yakin juga beberapa atau banyak fans Manchester United ya. Jadi rasa sesak itu sangat terasa di akhir pertandingan, di mana 90 menit kita tuh kan seperti ngempet ya bahasanya, kita seperti menahan gitu kan, karena ya deg-degan, diserang terus 10 pemain ya kan. Babak kedua terutamanya kita bermain di bawah standar kita karena memang 10 pemain terus-menerus diserang, dan puncaknya setelah 1-1 adalah kesalahan Jesse Lingard yang ya kita dihukum akhirnya 2-1, kekalahan pertama di group stage di luar dugaan ya kan. Walaupun kita bermain dengan 10 pemain, tapi ada sesuatu yang kurang yang gue rasakan di situ ya. 90 menit itu gue kurang menikmati, bahkan tidak menikmati permainan Manchester United yang secara kualitas sebenarnya masih di atas Young Boys ya. Walaupun again dengan catatan kita bermain dengan 10 pemain, kita tidak bisa memperlihatkan ciri khas Manchester United. Again, walaupun kita 10 pemain, kita tidak bisa melakukan kejutan, kita tidak bisa lepas dari tekanan Young Boys ya. Sekalipun gue tahu kita bermain dengan 10 pemain. So, oleh karena itulah dan again ya, banyak sekali kesalahan yang terjadi di pertandingan itu. Salah umpan, salah posisi, salah pemain, sampai harus 10 pemain ya kan kena kartu merah. Terlalu banyak hal negatif lah di pertandingan itu. Oleh karena itulah gue menempatkan pertandingan Young Boys melawan Manchester United itu adalah pertandingan yang terburuk di 10 pertandingan awal Manchester United ya. Sekarang kita bergeser ke pertandingan yang terbaik ya. 2 juga. Langsung aja pertandingan pertama, ranking 2-nya dulu ya. Ranking 2-nya adalah Manchester United melawan Leeds United ya. Kenapa? Karena pada saat itu gue sangat menikmati permainan Manchester United ya. Pertandingan pertama kandang menghadapi musuh bebuyutan Leeds United, kita mampu menampilkan ciri khas permainan Manchester United yang agresif, ofensif, high press, menguasai, mendominasi, banyak penetrasi, banyak variasi di depan, di tengah untuk menembus pertahanan dari Leeds United ya kan. Dan gol pun sudah tercipta di menit ke-30 ya, melalui Bruno Fernandes. Gol pun juga ya kita menghasilkan 5 gol, dan 5 gol itu hampir keseluruhannya sangat enak dilihat prosesnya ya, dimana assist itu dari Paul Pogba ya, sebanyak 4 assist, pun juga sekali dari Victor Lindelof ya, bola direct dari belakang yang cukup cantik ya kan. Pertahanan juga cukup kokoh walaupun kita kebobolan 1-0, kebobolan 1 gol ya dari Luke Ayling, tapi dari bola ya gol luar kotak penalti ya kan. Dimana kalau gue lihat sih kecenderungannya pertahanan kita cukup solid lah ya di belakang. Kita mendominasi hampir di semua lini, permainan pun juga sangat enak ditonton, menghasilkan banyak gol ya kan. Puas lah Indian setelah pertandingan itu ya kan. Kita kalau gue bisa bilang sih overall menguasai 90 menit ya. Dari statistik pun juga walaupun cenderung imbang di ball possession, tapi total shots kita ada 16, di mana 50%-nya 8 itu on target. Kita bisa menghasilkan 3 big chances ya. Passing pun sebenarnya kita tidak begitu dominan, tapi kita bisa lebih bermain efektif ya. Dribbles kita lebih banyak, clearance juga ya. Untuk lini belakang itu juga kita cukup dominan ya. Leeds United berusaha juga untuk defend. Mereka menghasilkan 23 tackling, tapi tetap ya, walaupun juga mereka lebih banyak menghasilkan tackling, tapi kita mampu berkelit lah dari tackling-tackling itu. Kenapa? Karena kita punya variasi, kita punya sentuhan yang bagus ya, 1-2. Dan ya itu terlihat jelas dari 5 gol yang dihasilkan di pertandingan tersebut ya, dan sangat-sangat menghibur. Oleh karena itulah gue menempatkan pertandingan
antara Manchester United melawan Leeds ini sebagai ranking 2 dengan amatiran gua 10 pertandingan awal, pertandingan yang terbaik ya. Pertandingan yang baik. Ranking satunya apa? Yaitu adalah pertandingan Liga Champions. Manchester United mengalahkan Villarreal dengan skor 2-1 ya. Kenapa? Ya memang betul, di pertandingan pertama kita itu lebih banyak dikuasai oleh Villarreal. Villarreal lebih banyak menghasilkan peluang, bahkan kita harus berterima kasih kepada David De Gea banyak melakukan penyelamatan pentingnya. Kenapa kok ini menjadi pertandingan yang menurut gua paling baik ya di 10 pertandingan awal? Ada 3 alasan gua ya. Nomor 1, gua melihat ada perubahan 180 derajat yang lumayan cukup signifikan dari babak pertama dan juga babak kedua. Babak pertama betul, kita banyak melakukan kesalahan, kita kesulitan menekan Villarreal, bahkan Villarreal lebih dominan. Villarreal lebih punya banyak peluang emas untuk menghasilkan gol. Kita berterima kasih kepada David De Gea. Tapi di babak kedua, terutama setelah kebobolan ya, segala sesuatunya seperti terbalik 90 derajat. Jangan lupa kita tampil dengan kekuatan utama kita, yaitu adalah back sayap ya. Aaron Wan-Bissaka absen, Luke Shaw juga absen di sana ya. Cristiano Ronaldo sudah bisa dimainkan walaupun masih dalam masa adaptasi. Dan again ya, perubahan ini yang gua nilai cukup spektakuler lah ya, cukup baik begitu ya. Di babak pertama kita berusaha untuk merubah di babak kedua, dan terasa banget ketika kita sudah kebobolan ya, dimana pace, tempo, high press yang tadinya tidak kita tampilkan sebelum kita kebobolan, setelah kita kebobolan bisa terbalik 180 derajat ya. Pemain bisa langsung mengeluarkan kemampuan terbaiknya ya kan, kualitas teknik individu maupun juga secara tim itu sangat terlihat setelah kita ketinggalan 0-1, dan gua cukup enjoy ya melihat perubahan tersebut. Oleh karena itulah itu salah satu alasannya ya. Alasan kedua adalah ya, sebelum pertandingan menghadapi Villarreal, kita ini kan bisa dikatakan cukup terpuruk karena sebelumnya kita menderita 2 kekalahan beruntun ya. Masing-masing menghadapi West Ham United di Carabao dan setelahnya menghadapi Aston Villa di kandang sendiri ya. 2 pertandingan di kandang sendiri kita kalah. Dan pertandingan melawan Villarreal ini kan ya itu tadi ya, kita kalah 2 kali di kandang secara beruntun. Kita kesulitan menghadapi tim Spanyol ya. Pertandingan terakhir di Piala Europa League kita kalah adu penalti cukup menyakitkan melawan Villarreal, dan status Villarreal sendiri itu juga 16 kali tidak terkalahan di semua kompetisi Eropa ya. Jadi ini yang membuat dan kita mampu merubah itu semua menjadi kemenangan ya. Oleh karena itulah itu alasan kedua gua di situ ya. Dan alasan terakhir adalah kita mampu menang di menit-menit terakhir ya, dimana itu kan memberikan sensasi tersendiri. Kita mampu menang di menit terakhir setelah ketinggalan dulu, setelah kita bermain buruk dulu, lalu gol yang tercipta melalui Alex Telles juga gol yang spektakuler, ditambah lagi itu tadi gol menit-menit akhir oleh Cristiano Ronaldo hasil umpan asis cerdik dari Jesse Lingard ya. Pergantian yang terjadi di pertandingan itu juga menurut gua sangat tepat ya. Hampir seluruh pergantiannya tepat. Jesse Lingard ya kan, Fred yang dipasang sebagai bek kiri. Semuanya ini berpengaruh kepada hasil pertandingan pada saat hari itu ya. Jadi ada 3 alasannya ya kan. Nomor 1 adalah seperti gue bilang ya kan, perubahan yang terjadi di kubu Manchester United di pertandingan itu ya, babak pertama setelah kebobolan dan seterusnya. Alasan kedua adalah kondisi sebelum pertandingan itu ya kan, dimana sebenarnya kita kalau dilihat kondisi sebelum pertandingan itu kan sebenarnya kita tidak dalam posisi bagus ya. Melawan tim Spanyol kesulitan ya kan, baru saja dikalahkan Villarreal di European League ya kan, rekor mentereng dari European League, kita sendiri 2 kali kekalahan beruntun, tapi kita mampu membalikan itu semua. Dan yang terakhir itu tadi ya, gol menit-menit akhir. Jadi 3 alasan itu yang membuat gua menempatkan pertandingannya antara Manchester United melawan Villarreal ini sebagai pertandingan terbaik ya, pertandingan terbaik di 10 pertandingan awal ini. Walaupun again gua ulangi ya kan, lagi-lagi kita mengawali pertandingannya dengan tidak baik ya, dengan tidak cukup baik, tapi kita ya itu tadi mampu membalikan itu semua ya.
Kurang lebih demikian, ya itu membuktikan sebenarnya kita punya itu kemampuan seperti itu ya, dimana kan tidak melulu pertandingan sepak bola itu kan tim bermain baik dari awal katakanlah, dan kita punya kemampuan untuk membalikan itu semua ya. Jadi itu kan menunjukkan kualitas, menunjukkan juga mentalitas begitu ya. Jadi banyak faktor lah dari pertandingan Manchester United lawan Villarreal yang membuat gua suka, gua menikmati pertandingannya Indian ya. Dan ya, gua menempatkan itu sebagai pertandingan terbaik. Kurang lebih demikian. Kalau ada pendapat lain bisa drop di kolom komen. Terima kasih ide-idenya, terima kasih komen-komennya. Dukung terus Football United, ringan amatiran ala gua. Wassalamualaikum.